Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ista'adattum. Tangan diangkat sejajar bahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surah Yunus ayat 5. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan dalil pelajaran matematika. Hari ini pelajaran matematika kita akan belajar materi tentang mengurutkan angka 11 sampai 20. Mengurutkan angka 11 sampai 20. Nah, pada pekan yang lalu ya, kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan angka yang besar dan angka yang kecil. Terus kemudian membandingkan jumlah mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Nah, hari ini kita mengurutkan angka 11 sampai 20. Baik, supaya kita lebih paham, langsung saja kita ke contoh soalnya. Perhatikan dengan baik ya soli-solihah, karena pelajaran matematika ini membutuhkan konsentrasi. Ya, siap? Oke, kita mulai. Nah, perhatikan angka-angka di layar ini ya. Di sini ada angka 12, 19, 15, 20, dan 17. Nah, kemudian urutkan dari bilangan yang terkecil ke terbesar. Nah, coba antum perhatikan dari angka-angka yang ada ini angka yang paling kecil ini angka berapa? Karena di sini kita diminta mengurutkan dari yang terkecil ya. Terkecil dulu baru yang terbesar. Coba kita perhatikan angka-angkanya. Angka yang paling kecil angka berapa? Nah, angka di sini yang paling kecil itu adalah angka 12. Nah, selanjutnya 15. Nah, kemudian selanjutnya ada 17, 19, 20. Jadi, urutan dari yang terkecil ke yang terbesar itu adalah 12, 15, 17, 19, 20. Baik, selanjutnya perhatikan angka-angka yang ada di layar ini. Di sini ada angka 18, 16, 11, 13, 17.
urutkan dari bilangan yang terkecil ke terbesar. Nah, karena di sini diminta mengurutkan dari yang angka atau bilangan yang paling kecil, berarti kita lihat dulu yang paling kecil di antara angka-angka ini angka berapa yang paling kecil? Coba perhatikan. Nah, di sini yang paling kecil ada angka 11 ya. Kemudian setelah 11 angka berapa? 13. Setelah 13 angka 16. Setelah 16 17, kemudian 18. Nah, jadi urutannya 11, 13, 16, 17 dan 18 ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada angka 15, 16, 14, 13, 17, 18. Nah, di sini pertanyaannya urutkan dari bilangan yang terbesar ke terkecil. Ingat, di sini dimintanya itu diurutkannya dari yang terbesar dulu ya, terbesar ke terkecil. Nah, berarti kita harus lihat dulu angka yang paling besar di antara angka-angka ini berapa yang paling besar nilainya. Yang paling besar ya. Ya, yang paling besar itu 18 ya di antara angka-angka ini. 18. Kemudian setelah 18 angka berapa? 17. Nah, setelah 17 angka 16. Setelah 16 15. Kemudian 14 dan selanjutnya 13. Nah, jadi urutan dari yang terbesar ke terkecil itu adalah 18, 17, 16, 15, 14, 13. Nah, soal selanjutnya yaitu soal mengurutkan bilangan dalam bentuk soal cerita, ya. Nah, sebenarnya soal cerita ini sama modelnya ya, solih-solihah. Di sini antum itu diminta untuk mengurutkan angka, tetapi di sini dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk memahami apakah bilangan tersebut itu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil, maka antum harus memahami soal ceritanya ya. Baik, kita mulai. Hauzan memiliki buku cerita. Buku tersebut dijadikan mainan oleh adiknya, sehingga halamannya ada yang sobek. Berikut halaman yang sobek. Nah, ada 12, 14, 11, 13, 16, 15. Dapatkah kalian membantu Hauzan mengurutkan halaman yang sobek untuk dirapikan dan ditempelkan kembali? Nah, di sini kan bukunya kan sobek ya, buku Hauzan. Kemudian untuk menempelkan halaman berarti kan urutannya harus dari angka yang terkecil kan, solih-solihah. Nah, perhatikan halaman yang sobek. Kita perhatikan ya. Halaman yang sobek itu tadi 12, 14, 11, 13, 16, 15. Nah, dari angka-angka ini, angka-angka halaman di sini, ini berarti kita urutkan dari yang terkecil dulu kan kalau mau menyusun. Nah, di sini angka yang paling kecil angka berapa, solih-solihah? Karena kita mau menyusun halaman buku. Kita lihat halaman yang paling kecil halaman berapa? Ya, yang paling kecil halaman 11. Kemudian setelah 11, ini setelah 11 12 ya. Kemudian setelah 12 13, 14, 15, 16. Jadi urutannya 11, 12, 13,
14, 15, 16. Kita lanjut ke contoh soal cerita berikutnya. Fikri memiliki banyak buku tentang sejarah Islam. Buku tersebut disusun rapi di dalam rak berdasarkan urutan sejarah yang lebih dulu. Fikri dan teman-temannya ingin menyusun buku tersebut setelah membacanya. Berikut ini nomor buku yang mereka baca. Jadi Fikri punya banyak buku ya, dan setiap buku itu ada nomor-nomornya. Nah, ini nomor buku yang mereka baca. 14, 17, 20, 15, 18, 16, 19. Nah, pertanyaannya, coba kalian urutkan letak buku tersebut supaya tersusun rapi. Jadi buku-buku yang dibaca oleh Fikri dan teman-temannya itu disuruh diurutkan supaya tersusunnya rapi gitu loh, Nak. Nah, berarti supaya susunannya rapi itu kita urutkan dari bilangan yang apa dulu? Dari bilangan yang terkecil, ya. Jadi yang buku yang paling kecil bilangannya itu urutannya itu harus lebih dulu barisannya ya. Nah, kita lihat tadi ya susunannya itu nomor buku yang mereka baca itu kan 14, 17, 20, 15, 18, 16, 19. Nah, di antara angka-angka ini atau bilangan-bilangan ini angka yang paling kecil ini angka berapa ya? Yang paling kecil. Coba perhatikan. Yang paling kecil berapa? Ya, yang paling kecil di sini ada 14 ya, yang paling kecil. Kemudian setelah 14, angka berapa? 15. Nah, setelah 15 berapa? 16. Setelah 16, 17. Kemudian 18, 19, 20. Jadi urutan buku itu supaya rapi susunannya ya di dalam rak buku itu adalah buku urutan yang pertama itu ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Alhamdulillah. Nah, jadi begitu ya solih-solihah ya. Cara mengurutkan bilangan 11 sampai 20. Nah, sebenarnya konsep dari mengurutkan bilangan ini itu akan sangat mudah ya. Akan sangat mudah antum kerjakan ya kalau misalnya seandainya antum menemukan soal-soal seperti ini, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari nih misalnya nih disuruh mengurutkan angka-angka atau mengurutkan buku atau apa ya tadi. Itu akan sangat mudah jika kalian itu sudah bisa menghitung 11 sampai 20. Nah, di sini siapa yang sudah bisa menghitung 11 sampai 20? Insya Allah semuanya jika belajar pasti bisa ya. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung, insya Allah kita akan semakin mudah mengurutkannya ya. Baik. Demikian materi matematika pada hari ini tentang mengurutkan bilangan 11 sampai 20. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.